Kalau sunat kan sudah jelas definisinya. Ma yusabu ala fi'lih wa la yu'aqabu ala tarkih. Dapat pahala apabila dikerjakan. Tidak mengapa, kalau diterjemah bahasa modernnya, tidak mengapa jika ditinggalkan. Atau bahasa klasiknya, jika dia melakukan mendapat pahala, meninggalkan tidak mendapat apa-apa, tidak dapat dosa. Nah, kalau pertanyaan hari ini, apakah itu yang dibicarakan? Karena judul itu yang muncul. Itu sama seperti orang jualan sebenarnya. Karena yang le urung belah rambut, kagak mekat berambut, anak mekat boh lain. Sebenarnya bukan kan nabohane, naboh lain. Kalau tanya bahasa hukum tidak ada. Perkara sunat tidak ada murtad, tidak ada kafir, tidak ada sesat ya. Itu sudah jelas. Yang menjadi kesesatan pada prinsip. Kalau dia tidak berkunut, itu saudara kita juga. Tidak dia baca doa, saudara kita. Yang tidak boleh dia intikid, tidak boleh berdoa. Cuman dia tidak mau doa berjamaah. Berarti dia adalah tidak setuju di dalam perkara yang sunat. Tapi sebaliknya, jangan dia klaim. Berarti yang melakukan doa itu bid'ah. Nah, ini yang jadi masalah. Kita menerima dia, tapi dia tidak menerima kita kan? Inilah yang jadi masalah sekarang. Coba lihat. Ketika kita datang pada kelompok yang tidak berkunut, kita nggak protes kan? Nggak ada apa-apa kan? Silakan kunut, silakan dia kunut karena yang sunat. Tapi kenapa ketika ada orang kunut mereka tidak berkunut protes? Ini yang jadi masalah. Kalau begitu kenapa isu itu yang muncul? Karena itu adalah yang harus diselesaikan. Bukan berarti yang lain tidak. Sebenarnya agama yang wajib. Lagi pertanyaan tadi benar. Yang harus kita pikirkan bagaimana orang ekonominya kuat dulu supaya kita bisa lawan orang kafir. Bagaimana salat wajib dulu untuk meninggalkan apa azabnya Allah. Rukun Islam lah istilahnya yang wajib dan rukun iman. Kenapa juga muncul ini ke sana tidak muncul? Ini kan persoalan internal, beda dengan eksternal. Kalau perkara dengan kafirun sudah jelas, bicara berhala, bicara kesyirikan. Nah, kalau begitu orang tidak berkunut, tidak ada sesat dalam agama, nggak ada. Tapi harus diingat, sesuatu yang dilakukan kebiasaan pada wilayah A, lalu dia ingkar pada kebiasaan ini, dia bertentangan dengan sosiologi masyarakat namanya. Di dalam Islam ada namanya sosiologi hukum. Ada. Kebiasaan masyarakat begini. Kenapa sih kita melarangnya? Kenapa sih kita tidak setuju? Kalau ini boleh, apa sih salahnya kita ikuti saja? Kenapa kita yang menjadi energi? Alergi, lon tidak berkunut, kita tentang. Nah, ini yang jadi masalah. Kalau dia tidak menentang, nggak ada masalah. Orang kanduri maulud, dia tidak mau kanduri, nggak ada masalah. Saudara kita, orang beriman, bukan nggak ada yang sesat. Tapi ketika dia klaim kanduri maulud bid'ah, ada apa pertanyaannya? Kalau anda tidak kanduri maulud, silakan, tidak ada masalah. Tapi ketika anda klaim bahwa ini bid'ah, ada apa? Anda menyatakan kanduri maulud ini bid'ah. Ini yang harus diselesaikan. Karena hukum ketika berbicara kepada publik harus diselesaikan. Maka dari situlah muncul di sekitar itu ketika perdebatan segala macam, karena yang kebutuhan pasar itu sebenarnya lagi tanya mekat pakan mak kedainya nilai naik mereka rukuk udah ngaram kok lu karena lu tahu orang piu udah ngaram di kampungnya menyata mekat samsu halagot mahai ya benar nah sampai kampung di Mekah ji udah ngaram merah pakai nan lu dukun tak mekat rukuk purko yang ya ubud-ubudnya mil halagot. Jadi bukan berarti rukuk lain hana laga kan? Karena masalah kebutuhan. Yang mana pakon di Aceh dibicarakan sisi-sisi ini, itu yang muncul sebenarnya. Karena klaim tadi, oke, jika Anda tidak berkunut, itu saudara kami. Tidak ada masalah dengan agama karena kunut perkara sunat. Tapi sekarang kami bertanya kepada Anda, ketika orang melakukan kunut, kenapa Anda klaim dia adalah bid'ah? Ada apa dengan Anda? Kalau Anda tidak berbuat, kami tidak ada keberatan. Tapi ketika Anda klaim, ada apa? Masa kami menerima Anda tidak menerima kami? Di mana letak toleransinya? Ini persoalan. Jadi oleh karenanya, pemikiran tadi sangat positif.
Kontribusi tadi sangat positif. Tapi bagaimana mempertemukan orang ini? Anda tidak kanduri, nggak ada masalah. Tapi jangan larang orang kanduri. Anda ketika datang ke kauri tidak ada minum air, nggak ada masalah. Tapi Anda jangan larang orang minum, kan? Selesai, kan? Nyai tanya kanuk kagrah dah BJP lagi pegah bid'ah. Le hanya nak hukum dalam bid'ah. Ini yang jadi masalah. Kalau kita ingin aman, diam saja. Tidak berkanduri, nggak ada masalah. Masih saudara kita. Karena atas nama masih rukun iman yang sama, Quran yang sama, Nabi yang sama, masih saudara kita, kan? Masih beriman, kan? Sama. Cuma kenapa tadi perkara sunat? Karena terimu klaim. Mehana klaim hana masalah. Awai hana ayat ceh hana masalah. Karena hana klaim, kan? Pakal lawiknya terjadi banyak klaimnya tak masalah je. Kanduri bid'ah. Itulah lah. Dipungai tulis biraya. Setiap yang bid'ah sesat, setiap yang sesat masuk neraka. Ipu ada kalimat berikutnya, urang kanduri mulut bid'ah, berarti urang kanduri mulut sesat. Urang yang sesat dalam neraka. Apa benar urang kanduri mulut dalam neraka? Ini kan enggak etis juga cara berpikir. Menyamanan ada naik turun. Sama-sama kita mengalahlah. Atas kebaikan, mari bersama-sama. Baik tak pegah higop hana toleransi ke kitanya, sementara kitanya hana toleransi ke gop. Pandai je tak popok jarah sebelah. Kemana logika je? Popok jarah harus dua, kan? Harus ketemu. Menyamanan, mana titik bersama, mari bersama-sama. Mana titik yang tidak ketemu, jangan bicarakan. Artinya, lun hana setuju kauri, baik klaim ke ngurung kauri. Lun hana setuju kanduri, bak nujuh, back claim, silakan tidak kanduri nujuh. Tapi back claim, lun hana galak mendoa terlikin, ya silakan. Tapi jangan anda larang orang bertelikin. Kan selesai, kan? Tapi kenapa sebagian mau, sebagian tidak? Seandainya hana ipukaru, hana iklim, hana masalah awal, hana masalah apa gedanya? Mandum gampung karapna naurung hana kanduri melid, hana masalah, kan? Cuman banyak klaim yang jadi masalah. Hai pu kaurinya hana masa Nabi kanduri mulut bid'ah. Kenapa dia bicara? Kalau dia nggak mau kanduri ya silakan, nggak ada masalah. Karena ini perkara sunat, masih saudara kita. Untuk dia memecahkan komunitas kampung tadi, kenapa pertanyaannya? Ada apa dia? Berarti dia menganggap dia yang lebih halim, kan? Dia yang lebih pintar. Ini yang jadi masalah. Jadi tidak boleh di dalam agama klaim-klaim itu nggak boleh. Jadi kalau kita ada masalah, kembali farudu ilallah wa rasulih, duduk bersama. Kenapa ini ada kanduri melit? Kita tanya. Sebaliknya, kenapa anda tidak mau kanduri melit? Ada apa? Oh bid'ah. Kenapa bid'ah? Oh Nabi enggak melakukan. Siapa yang ada lakukan memang? Di Arab memang hana bawah panah. Di Arab memang hana kuah belangang. Kita bertanya, kanduri maulid kan untuk mengingat Nabi. Apa salah kita mengingat Nabi? Kan tidak. Cuman cara. Ini momen, ini budaya. Tujuannya apa? Mengingat Rasul, kan? Kan tidak salah. Cara silakan berbeda-beda. Saya 2014 pernah hari Maulid itu di Masjidil Haram. Ya. Saya naik ke lantai 2, lantai 3. Jadi artinya dari berbagai waktu salat saya tukar-tukar. Ada lantai 1, lantai 2, lantai 3, lantai 4. Saya perhatikan sendiri. Itu hari 12 Rabiul Awal. Banyak orang bersedekah. Saya bertanya, limadha syahada sadaqah kasiran hadal yaum? Kenapa anda bersedekah hari ini banyak sekali? Apa jawab mereka yang sedekah? Kalau kita terjemah bahasa kita, apakah anda tidak tahu? Hadzal yaum, hari ini hari kelahiran Nabi Muhammad SAW. Ana li ta'ziman maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya memuliakan nabiku dengan aku bersedekah kepada saudara-saudaraku. Apa salah diriku, katanya. Berarti dia memuliakan Nabi lewat sedekah. Urang Aceh ke sedekah kuah belangang. Sama kan substansinya. Lalu saya keluar siang. Itu ada bok. Satu bok nasinya mertuh bungku. Menyepeng teh karutuh jutaan yan. Tambah bok matoyan. Ibagi mandu. Saya tanya juga kepada orang mobil yang bagi-bagi nasi. Kenapa ini gratis semua? Kenapa dibagi? Dia bilang, ini punya orang kaya di Madinah ini. Oh, di Mekah ini. Lalu
Dia memuliakan Rasulnya hari ini hari Ahad. Kami digaji untuk bagi semuanya harus habis, karena dia memuliakan Nabi. Ini ribuan kotak mau nasinya di dalam bok. Nasi pu berani pu. Nasi Arab punannya. Birirani pu. Kau ji yang ubi-ubi raya apa manuk ibu yana. Dapat ju habis. Jadi intinya apa? Dia tetap memuliakan Nabi dengan cara mereka. Dia orang Aceh dengan cara orang Aceh. Substansinya ketemu kan? Kenapa harus kita klaim-klaim? Maka kalau pemikiran tadi itu sudah kita berpikir positif, aman Aceh. Aman kita. Tapi itulah kadang-kadang ada saudara kita, kalau bukan menurut dia bukan semua ini yang jadi keliru. Jadi orang ini yang tidak kanduri, tidak kunut, tidak tilkin, tidak boleh dikatakan ini orang kafir, nggak boleh. Kalau Al-Quran masih sama, cuman dia tidak sepaham, tidak sependapat dengan kita. Lalu mereka juga harus sadar, jangan klaim orang lah. Kalau memang nggak mau, ya silakan nggak mau, jangan klaim. Bentri mana kurangnya tak pegah toleransi. Kita tidak ada toleransi, bagaimana mungkin ini? Oh nyo idron baik ne pegah kelong hanjit bid'ah. Cuman idron ni kepun yakin bid'ah ke gop. Ini kan ada timbal balik. Maka logika mana? Tidak ada tepuk tangan sebelah, harus dua-dua. Nah itulah di dalam perspektif, di dalam sisi agama. Ya baik, karena waktu yang memisahkan kita, insyaallah di lain kesempatan kita akan lanjut kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.